Pernah nggak sih kamu ngerasa waktu kamu tuh kayak kesedot gitu aja sama HP? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu metode yang praktis banget, berdasarkan kisah nyata, tentang gimana caranya ngurangin waktu main HP sampai 80% dan ya, ngambil alih lagi hidup kita. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pertanyaan ini emang agak nusuk, tapi penting banget. Coba bayangin, berapa tahun dari hidup kamu yang bakal bener-bener hilang cuma buat nge-scroll doang? Jawabannya, agak ngeri ya dengarnya. Kalau diakumulasi rata-rata orang itu bisa ngabisin 15 tahun hidupnya cuma buat natap layar. 15 tahun loh, itu waktu yang cukup buat jadi jago di bidang apapun, bangun bisnis dari nol, atau keliling dunia. Ini bukan masalah sepele lagi, ini tuh krisis waktu pribadi kita. Jadi, gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Oke, kita bakal bedah jadi 5 langkah. Kita mulai dari masalah utamanya, terus kita oprek dikit perangkat dan kebiasaan kita, cari cara buat ngisi waktu yang kosong, sampai nemuin pencerahan utamanya. Yuk kita mulai. Oke, kita bedah dulu nih masalah utamanya. Angka 15 tahun tadi itu nggak muncul dari langit. Itu semua hasil dari kebiasaan kecil, 4,5 jam yang hilang setiap hari, yang diam-diam numpuk jadi penyesalan gede di kemudian hari. Waktu yang harusnya buat keluarga, buat hobi, atau sekedar buat istirahat, malah kebuang gitu aja. Baik, solusi pertama, kita mulai dari biang keroknya langsung, HP itu sendiri. Gimana kalau kita bisa ubah HP kita dari mesin yang bikin candu jadi alat yang benar-benar bantu kita? Jadiin dia temen, bukan musuh. Aturan pertama ini kedengarannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Jangan bawa HP ke kamar tidur. Ini bukan cuma soal menghindarin scroll pagi-pagi buta loh. Ini tentang ngerebut kembali pikiran kamu di saat-saat pertama kamu bangun. Kamu bisa mulai hari dengan pikiran yang jernih, ide-ide kamu sendiri, bukan langsung diserbu sama urusan dunia luar. Nah, ide utamanya itu ada di pergeseran cara pandang ini. Ubah HP kamu dari mesin hiburan yang emang sengaja didesain bikin nagih jadi sekedar alat fungsional. Anggap aja kayak palu atau obeng. Kamu pakai pas butuh, abis itu ya ditaruh lagi. Simple kan? Terus, gimana caranya biar HP pinter jadi terasa bodoh? Gini nih 4 langkahnya. 1. Hapus semua aplikasi yang punya feed nggak ada habisnya, itu sumber candu utama. 2. Matiin semua notifikasi yang nggak penting-penting amat. 3. Ubah layar jadi hitam putih alias grayscale. Ini bakal ngilangin daya tarik visualnya. Terakhir, bikin tampilan utama atau home screen sesimpel mungkin. Intinya, bikin HP kamu jadi ngebosenin. Dan disinilah letak kejeniusannya. Tujuan kita emang bikin HP kita jadi ngebosenin. Karena saat HP udah nggak nawarin hiburan instan lagi, dorongan buat buka-buka HP tiap detik juga bakal hilang dengan sendirinya. Jadi anehnya, kita berhasil justru pas kita ngerasa bosen sama HP kita sendiri. Oke, HP-nya udah kita bodohin, sekarang giliran kita yang beraksi. Karena alat secanggih atau sebodoh apapun yang nggak ada gunanya kalau kebiasaan kita masih sama aja. Ada satu konsep keren namanya friksi atau gesekan. Intinya, kita sengaja nambahin sedikit rintangan buat ngelakuin kebiasaan buruk. Contoh paling gampang, cuma bolehin diri sendiri buka media sosial di laptop. Kenapa? Karena nyalain laptop itu butuh usaha lebih. Dan usaha ekstra itu ngasih otak kita jeda buat mikir. Beneran butuh nggak sih gue buka ini sekarang? Tentu aja, pasti ada yang mikir. Loh, tapi kan gue butuh sosmed di HP buat kerja atau komunikasi. Nah, ini alasan yang wajar banget. Dan ini ngebawa kita ke strategi kedua yang lebih fleksibel. Jadi, mending mana? Pasang batas waktu atau bikin jadwal? Jawabannya, jadwal. Kenapa? Batas waktu itu cuma ngeblok kamu pas refleksnya udah kejadian. Tapi kalau jadwal, itu benar-benar ngelatih ulang otak kamu. Kamu secara sadar ngajarin otak buat nggak pengen buka aplikasi itu di luar jam yang udah kamu tentuin. Jadi kebiasaan refleksnya itu sendiri yang kita hancurin pelan-pelan. Nah, setelah kita berhasil nih bikin waktu luang di sela-sela hari kita, muncul pertanyaan baru. Terus waktu kosongnya diisi apa? Karena kalau kita nggak ngisi secara sadar, percaya deh kebiasaan lama bakal balik lagi buat ngisi kekosongan itu. Kuncinya itu mulai dari yang kecil-kecil aja. Pas ada jeda 5 menit, daripada ngambil HP, coba deh jalan-jalan bentar di sekitar, atau baca satu halaman buku, atau mungkin cuma duduk diam sambil nikmatin teh anget. Ini bukan soal jadi super produktif, tapi lebih ke ngasih otak kita kesempatan buat napas. Dan ini nih hadiah terbesarnya. Pas otak kita akhirnya berhenti dibombardir sama informasi non-stop, kita bakal ngerasain ketenangan yang mungkin udah lama banget hilang. Pikiran jadi lebih jernih, lebih damai. Kita kayak nemuin lagi indahnya momen-momen hening. Dan ini dia tips pamungkasnya yang mungkin paling bisa ngubah segalanya. Berhenti jadi konsumen, mulailah jadi kreator.
Alihin energi yang biasanya kamu pakai buat scrolling, jadi energi buat nulis, gambar, main musik, atau apapun deh. Menciptakan sesuatu itu ngasih kepuasan batin yang gak bakal pernah bisa didapat dari sekedar jadi penonton. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, apa sih sebenarnya benang merahnya? Yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Intinya tuh gini, masalahnya bukan di handphonenya, tapi di siapa yang pegang kendali. Ini bukan soal ngebuang teknologi, tapi soal ngubah hubungan kita sama teknologi. Dari yang tadinya kita jadi budaknya, sekarang kita yang jadi tuannya. Jadikan HP itu pelayan yang hebat, bukan tuan yang kejam. Dan jangan pernah remehin kekuatan dari perubahan-perubahan kecil ini ya. Hasil akhirnya, waktu main HP bisa berkurang sampai 80%. Ini bukti nyata kalau langkah-langkah kecil yang konsisten itu bisa ngebawa kita ke perubahan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Nggak usah pusing mikirin harus ngubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu hal aja dari yang udah kita bahas tadi. Satu kebiasaan kecil. Kira-kira, mana yang bakal kamu coba duluan mulai hari ini?